Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga, jaya jaya jaya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku ketua penguji. Dan yang saya hormati Bapak Suarli SPD MOR selaku sekretaris penguji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul perbandingan latihan visualisasi drill dan latihan interaktif drill terhadap ketepatan smash bulu tangkis pada PBSL Lampung Selatan. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh latihan visualisasi drill dan latihan interaktif drill terhadap ketepatan smash bulu tangkis pada pemain PBSL Lampung Selatan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain two group pretest post design. Sampel penelitian berjumlah 30 orang yang dibagi ke dalam dua kelompok, masing-masing 15 orang. Instrumen penelitian menggunakan tes ketepatan smash bulu tangkis, lalu analisis data meliputi uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan uji pair sample t-test serta independent sample t-test pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan visualisasi drill tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan smash dengan nilai T hitung 0,8 0,584 lebih kecil dari T tabel 2,145 dan signifikan dan nilai signifikannya 0,569 lebih kecil lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, latihan interaktif drill memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan ketepatan smash dengan nilai T hitung 5,432 lebih besar dari T tabel 2,145 dan nilai signifikasinya 0,000 lebih besar dari lebih lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hasil uji independent sample t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua metode latihan dengan nilai T hitung 3,633 lebih besar dari T tabel yaitu 2,048 dan nilai signifikasinya 0,01 lebih kecil dari 0,05. Program latihan dilaksanakan selama 6 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latihan interaktif drill lebih efektif dalam meningkatkan ketepatan smash bulu tangkis ke daripada latihan visualisasi drill di PBSL Lampung Selatan. Latar belakang permainan bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang memerlukan penguasaan teknik dasar agar dapat bermain secara efektif dan kompetitif. Dari seluruh teknik dasar tersebut, yaitu service, lob, drive, netting, dan smash. Smash yang dianggap sebagai pukulan yang paling menyerang, menentukan dalam memperoleh poin dan bahkan menjadi faktor penentu kemenangan. Putri 2025. Oleh karena itu, kemampuan melakukan smash yang akurat merupakan bagian penting dari pembinaan olahraga prestasi sesuai amanat Undang-Undang Keolahragaan 2022. Prestasi bulu tangkis Indonesia tidak hanya menunjukkan keunggulan teknik dan strategis atlet, tetapi juga mencerminkan keberhasilan sistem pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan dalam BAUNUA 2024. Oleh karena itu, pembinaan bulu tangkis tidak hanya menilai kompetitif, tetapi juga strategis dalam memperkuat citra bangsa di tingkat nasional, di tingkat internasional. Latihan visualisasi drill ialah menggabungkan aspek mental dan pengulangan teknik melalui media visual seperti video atau animasi, teknik yang membantu pemain atau atlet membayangkan gerakan ideal sebelum melakukan praktik di lapangan. Dan sebaliknya, latihan interaktif drill berfokus pada respon pemain atau atlet terhadap stimulus langsung, misalnya arahan pelatih, permainan secara langsung, kecepatan bola atau shuttlecock datang, atau simulasi situasi pertandingan. Waluyo et al. 2025. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan smash para pemain PBS Lampung Selatan masih relatif rendah, khususnya dalam aspek ketepatan pukulan. Dari 10 kali percobaan smash yang dilakukan oleh sejumlah beberapa pemain, hanya sekitar 30% pukulan yang berhasil tepat sasaran, sementara 70% lainnya itu tidak terarah atau bahkan keluar lapangan. Identifikasi masalah, yang pertama itu kurangnya tingkat ketepatan smash pemain bulu tangkis PBS Lampung Selatan ditunjukkan dengan banyaknya pukulan yang tidak terarah atau keluar lapangan. Kurangnya program latihan yang variatif sehingga cenderung monoton dan berpotensi menimbulkan kejenuhan pada pemain atau atlet serta tidak optimal dalam meningkatkan keterampilan teknik. Lalu ada belum diterapkannya pendekatan latihan yang membandingkan dua metode secara langsung berbeda, yaitu yakni
latihan visualisasi drill, dan latihan interaktif drill untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dalam meningkatkan kecepatan smash. Batasan masalahnya ya, yang pertama penelitian difokuskan pada perbandingan efektivitas latihan visualisasi drill dan latihan interaktif drill terhadap ketepatan smash sebagai salah satu teknik dasar permainan bulu tangkis. Subjek penelitian adalah pemain PBS Lampung Selatan dengan jumlah anggota 30 orang pada rentang usia 15 sampai 17 tahun. Penelitian hanya melihat perbandingan latihan visualisasi drill, smash, dan interaktif smash terhadap ketepatan smash, tidak ketepatan smash tidak mencakup aspek teknik lain seperti servis, lob, drive, maupun netting. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang identifikasi masalah serta batasan masalah yang telah dikemukakan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat perbedaan pengaruh antara latihan visualisasi drill dan latihan interaktif drill terhadap ketepatan smash bulu tangkis pada atlet PBS Lampung Selatan. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara latihan visualisasi drill dan latihan interaktif drill terhadap ketepatan smash bulu tangkis pada atlet PBS Lampung Selatan. Yang kedua untuk mengetahui metode latihan yang lebih efektif dalam meningkatkan ketepatan smash bulu tangkis. Manfaat penelitian manfaat penelitian, manfaat praktisnya yaitu ada dapat memberikan masukan bagi pelatih PBS Lampung Selatan dalam merancang program latihan yang lebih variatif. Lalu yang kedua membantu atlet atau pemain dalam memilih dan menjalankan metode latihan yang paling efektif. Yang ketiga itu menjadi bahan pertimbangan bagi klub atau sekolah bulu tangkis lain dalam menerapkan kombinasi latihan berbasis media ataupun latihan responsif guna meningkatkan keterampilan akurasi pukulan. Lalu ada juga manfaat teoritis. Yang pertama ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu keolahragaan khususnya di bidang kepelatihan bulu tangkis mengenai efektivitas dua pendekatan latihan teknik yaitu visualisasi drill dan latihan interaktif drill. Yang kedua menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menelaah perbandingan metode latihan teknik berbasis media, pembelajaran, dan latihan berbasis respons situasional dalam olahraga refleks. Tinjauan pustaka, pembelajaran bulu tangkis khususnya keterampilan smash, latihan drill merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam olahraga. Menurut Komasari dan Budi 2024, drill adalah latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan memperkuat penguasaan keterampilan tertentu hingga menjadi otomatis. Latihan interaktif drill merupakan bentuk latihan keterampilan olahraga yang menekankan pada respon cepat terhadap stimulus eksternal seperti aba-aba dari pelatih, arah datangnya shuttlecock, ataupun simulasi situasi pertandingan. Setiawan et al. 2023. Tujuan utamanya adalah melatih kecepatan reaksi, koordinasi gerak, konservasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi permainan sudah secara nyata. Wibawa 2019. Latihan visualisasi dalam konteks pembelajaran dalam olahraga merupakan penyajian materi teknik melalui media yang dapat dilihat dan didengar seperti gambar, grafik, animasi, video, maupun suara. Visualisasi juga memperkuat citra gerak dalam pikiran motor imagery yang sangat penting dalam proses pembelajaran psikomotorik. Menurut teori dual coding dari Fabio, informasi yang diterima melalui saluran verbal atau penjelasan audio dan non-verbal akan meningkatkan daya ingat serta mempercepat proses pemahaman. Menurut Soleh et al. 2024. Skenario, skenario kepelatihan yaitu skenario kepelatihan merupakan rancangan sistematis yang digunakan pelatih untuk mengatur jalannya program latihan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, skenario kepelatihan difokuskan pada penerapan latihan visualisasi drill dan interaktif drill smash untuk meningkatkan kecepatan pukulan smash pada bulu tangkis. Di dalam penelitian ini, skenario kepelatihan visualisasian drill dan interaktif drill ini disusun selama 6 minggu dengan jadwal latihan 3 kali dalam seminggu. Penelitian relevan dari Mustafa 2021 dengan judul Pengaruh Latihan Drill dengan Pola Smash Kanan Kiri dan Smash Netting terhadap peningkatan kecepatan smash pada atlet bulu tangkis PBM Maestro Jepara. Lalu ada Bayuri et al. 2021 dengan judul Latihan Drilling Smash terhadap ketepatan bulu tangkis. Ketepatan smash bulu tangkis. Lalu ada LHK et al. 2021 dengan judul Pengaruh Latihan Visualisasi dan Kepercayaan Diri terhadap Prestasi Atlet UKM Panahan UNES. Dan yang terakhir Wirama dan Karyono 2017 dengan judul Efek Metode Latihan Drill terhadap Ketepatan Smash Atlet Bulu Tangkis Berusia Muda di Yogyakarta.
Adapun kerangka pikir, ya kerangka pikir adalah dasar pemikiran dalam sebuah kajian yang dibuat dari gabungan fakta, hasil pengamatan, dan teori dari berbagai sumber. Yang pertama itu kayak olahraga prestasi, lalu bulu tangkis, karena penelitian saya bulu tangkis, jadi ke bulu tangkis teknik dasarnya itu service, love, drive, netting, dan smash. Dan penelitian saya yang dihitung ataupun yang dilihat itu dari keterampilan smashnya, smash, pukulan yang menyerang yang dilakukan dengan keras dan tajam ke arah lawan lawan. Permasalahan ketepatannya itu pada atlet bebas Lampung Selatan ini ditemukan permasalahan dalam ketepatan smashnya masih relatif rendah, masih banyaknya bola yang tidak terarah ataupun keluar lapangan. Metode latihannya itu ada dua, dibagi menjadi dua, latihan visualisasi drill itu X1-nya dengan latihan menggunakan media visual atau video gambar, meningkatkan konsentrasi dan kesiapan mental, pengulangan teknik secara sistematis menggunakan video visual. Lalu pun ada latihan interaktif drill yaitu X2-nya dengan latihan respon terhadap stimulus langsung, stimulus kondisi pertandingan, dan aba-aba aba-aba pelatih ataupun reaksi cepat. Ada juga ketepatan smash-nya yaitu variabel terikatnya Y. Gambar kerangka pikir penelitian, sumber sumber data diolah peneliti 2025. Hipotesis penelitian, menurut Sugiono 2020, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian di mana jawaban tersebut masih bersifat teoritis dan memerlukan pembuktian melalui pengumpulan data empiris. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok latihan visualisasi drill. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok latihan visualisasi drill. H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok latihan interaktif drill. H2-nya terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok latihan interaktif drill. H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok latihan visualisasi drill dan kelompok latihan interaktif drill. H3-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok latihan visualisasi drill dan kelompok latihan interaktif drill. Metodologi penelitian, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain penelitian ini desain two group pretest proses desain. Populasi dan sampelnya dalam penelitian ini yaitu mengikut sertakan seluruh pemain atau anggota populasi menjadi sampel. Sampel penelitian ini sama dengan jumlah populasi yaitu anggota aktif PBS Lampung Selatan sebanyak 30 orang dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun. Teknik pengambilan data menggunakan tes dengan desain pretest, treatment, lalu post-test. Tempat dan waktu penelitian di PBS Lampung Selatan yang berlokasi di Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Variabel penelitian, variabel independen X, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya ada dua, yaitu latihan visualisasi drill, itu X1, dan interaktif drill, itu X2. Variabel dependennya yaitu Y, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan smash yaitu Y, bulu tangkis pada atlet PBS1 Lampung Selatan. Instrumen penelitian, keterangan, X itu testi atau atlet yang diuji, Y-nya pengumpulan stokok, pengawas itu pencatat hasil smash ke dalam zona penilaian, angka 1 sampai 5 zona sasaran smash dalam bobot nilai. Pelaksanaan tesnya itu yang pertama testi menempatkan posisi yang telah ditentukan, yang kedua testi melakukan pukulan smash setelah menerima umpan dari pengumpan dengan pukulan servis lob. Lalu yang ketiga hasil smash yang jatuh di daerah sasaran atau mengenai garis area target dianggap sah dan dianggap mendapatkan nilai. Sedangkan untuk pukulan yang jatuh di luar daerah sasaran dan di luar lapangan mendapatkan nilai 0. Berikut kriteria penilaian jika kok masuk ke daerah lapangan lawan. Yang pertama, bila tester memberikan umpan namun tester tidak memukul kok, maka tester sudah tetap dianggap telah melakukan pukulan dan mendapatkan nilai 0. Yang kedua, bila tester memberikan umpan kok buruk, tester diperbolehkan menolak dan untuk memukul diperbolehkan untuk mengulang. Yang ketiga, kesempatan melakukannya adalah sebanyak 20 kali menggunakan tangan yang dominan. 4.
Yang keempat, pada lapangan terdapat dua daerah angka yang sama, maka tes tim melakukan smash sebanyak 10 kali di sisi kanan dan di 10 di sisi kiri. Teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji universe pada taraf signifikasi 0,05. Lalu ada uji homogenitas. Dalam penelitian ini, uji homogenitasnya dilakukan terhadap hasil pretest dan post-test ketepatan smash dalam kelompok eksperimen dan kelompok eksperimen 2. Lalu ada uji hipotesisnya menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test. Pada penelitian ini, paired sample t-test digunakan melihat peningkatan kedapatan smash dalam kelompok sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Yang kedua itu menggunakan uji T2 sample independent atau independent sample t-test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil post-test antar kelompok, yaitu kelompok visualisasi drill dan kelompok interaktif drill. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil dan pengolahan data statistik deskriptif nilai ketepatan space kelompok latihan visualisasi drill disajikan pada tabel berikut. Statistik nilai minimumnya itu pretest 31, post-testnya 29, nilai maksimumnya pretest 75, post-testnya 79, rata-ratanya pretest 49,33, post-testnya 50,80. Standar deviasinya peritas itu 13,65, postisnya 13,23, jumlah sampel N sama-sama 15. Statistik deskriptif kelompok latihan instruktif drillnya nilai minimum peritas itu 29, postisnya 49, nilai maksimumnya 74, postisnya 82, rata-rata 49,27, postisnya 66,07, standar deviasinya 14,25, postisnya 9,48, jumlah sampel atau N-nya itu 15 sama-sama 15. Hasil dan pembahasan berdasarkan tabel di samping, pada hasil prioritas sebagian besar peserta berada pada kategori sedang sebanyak 6 orang, yaitu 40,00%, diikuti kategori kurang sebanyak 5 orang, yaitu 33,33%, kategori sangat baik berjumlah 2 orang, 13,33, sedangkan kategori baik dan sangat kurang baik masing-masing berjumlah 1 orang, yaitu 6,67%. Pada hasil post-test berdistribusi kategori menunjukkan perubahan, kategori baiknya meningkat menjadi 2 orang, yaitu 13,33%, sedangkan kategori sangat baik menurun menjadi 1 orang, 6,67%. Kategori sedang tetap mendominasi dengan jumlah 6 orang, yaitu 40,00%, dan kategori kurang tetap sebanyak 5 orang, yaitu 33,33%. Pada hasil prioritas peserta, kategori hasil ketepatan smash kelompok latihan interaktif drill tersebar pada berbagai kategori dengan kategori kurang sebagai kategori banyak, yaitu 6 peserta. Kategori terbanyak yaitu 6 peserta 40,00%, diikuti kategori sedang sebanyak 4 peserta yaitu 26,67%. Kategori sangat baik dan baik masing-masing berjumlah 2 peserta yaitu 13,33%, sedangkan kategori sangat kurang berjumlah 1 peserta yaitu 6,67. Pada hasil post-test terjadi pergeseran berdistribusi kategori yang cukup signifikan ke arah lebih baik. Jumlah peserta pada kategori sangat baik meningkat menjadi 4 peserta yaitu 26,67%, dan kategori baik meningkat menjadi 6 peserta yaitu 40,00%. Sementara itu kategori yang sedang menunjukkan menjadi 3 peserta yaitu 20,00%, dan kategori kurang menurun drastis menjadi 1 peserta. Kategori sangat sangat kurang yaitu 1 peserta 6,67%. Hasil uji bersyarat, uji normalitas. Berdasarkan hasil dari uji normalitas di atas, diperoleh nilai L hitung pada seluruh data penelitian ini lebih besar dari L tabel, yaitu 0,220. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data pretest dan post-test baik pada kelompok latihan visualisasi drill maupun kelompok latihan interaktif drill berdistribusi normal. Hasil ini juga dapat diperkuat oleh uji Shapiro-Wilk yang menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. eh, Data peneliti memenuhi asumsi normalitas. Adapun uji homogenitas berdasarkan hasil data di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 1,714, sedangkan nilai F tabel sebesar 4,20 dengan nilai signifikasi sebesar 0,201. Karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05,
yaitu 0,21 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa varians data ketepatan smash antar kelompok bersifat homogen ataupun data bervarian yang sama. Hasil uji pada sampel t-test kelompok visualisasi drill atau X1 berdasarkan hasil uji pada sampel t-test di atas diperoleh nilai T hitung sebesar 0,584 dengan T tabel sebesar 2,145 serta nilai signifikasi sebesar 0,69 karena nilai T hitungnya lebih kecil dari L tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa latihan visualisasi drill atau X1 pada penelitian ini tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan ketepatan smash pada PBS Lampung Selatan. Dan yang kedua, kelompok interaktif drill X2 berdasarkan hasil uji pada sampel t-test di atas menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 5,432 dengan T tabelnya sebesar 2,145 serta nilai signifikasi sebesar 0,000 karena nilai terhitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa latihan interaktif drill atau X2 ini memberikan peningkatan yang signifikan terhadap ketepatan smash di PBS Lampung Selatan dengan selisih nilai rata-rata sebesar 16,80 poin. Lalu ada hasil uji hipotesis uji independen sampel t-test antar kelompok. Berdasarkan hasil uji independen sampel t-test di atas, diperoleh nilai T hitung sebesar 3,633 dengan T tabel sebesar 2,048 serta nilai signifikasi sebesar 0,01 karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil post-test ketepatan smash kelompok visualisasi drill atau X1 dan kelompok interaktif drill yaitu X2 pada penelitian ini. Kelompok latihan interaktif drill menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok visualisasi drill sehingga metode visual interaktif drill dapat meningkatkan keterampilan ketepatan smash di PBS Lampung Selatan. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas latihan drill S1 dan latihan drill S2 sebagai penyakit ketebak smash. Yang pertama itu pengaruh latihan visualisasi drill terhadap ketepatan smash berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai T hitung sebesar 0,584 dengan T tabel sebesar 2,145 serta nilai signifikasinya 0,69. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post-test ketepatan smash pada kelompok yang diberikan latihan visualisasi drill. Lalu yang kedua, pengaruh interaktif drill terhadap ketepatan smash berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini diperoleh nilai T hitung sebesar 5,432 dengan T tabel sebesar 2,145 serta nilai signifikasinya 0,000. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test ketepatan smash pada kelompok yang diberikan latihan interaktif drill. Uh, yang ketiga itu perbandingan latihan visualisasi drill dan interaktif drill terhadap ketepatan smash. Keunggulan latihan interaktif drill dapat dijelaskan melalui prinsip se- spesifik specificity of training dan active learning. Latihan interaktif drill menuntut atlet untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas fisik yang menyerupai kondisi pertandingan sesungguhnya, termasuk pengambilan keputusan cepat, penyesuaian tubuh, serta kontrol dan arah pukulan. Menurut Komarudin et al. 2024, adaptasi keterampilan motorik akan lebih optimal apabila latihan dilakukan dalam konteks yang mendekati situasi performa sebenarnya. Sebaliknya, latihan visualisasi drill lebih menekankan pada aspek kognitif dan memahami gerak meskipun visualisasi dapat membantu atlet memahami urutan teknik smash, sudut pukulan, dan posisi tubuh. Tetapi metode ini tidak sepenuhnya melibatkan sistem neuromuskular secara aktif. Akibatnya, transfer pembelajaran dari pemahaman ke forma gerak yang menjadi kurang maksimal apabila tidak disertai dengan praktik fisik intensif atau langsung turun lapangan secara langsung.
LHK et al. 2021 dan Rohadi et al. 2021 menyatakan bahwa latihan berbasis interaksi langsung dan pengulangan gerak nyata memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan akurasi teknik dibandingkan metode visualisasi semata. Selain itu, penelitian Waluyo et al. Juga menemukan bahwa latihan ini orangnya motorik dan stimulus situasional secara mampu meningkatkan efektivitas keterampilan teknik bulu tangkis secara signifikan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa latihan visualisasi drill tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ketepatan smash atlet PBS Lampung Selatan. Meskipun terdapat peningkatan nilai rata-rata setelah perlakuan. Sebaliknya latihan interaktif drill terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kecepatan smash. Selain itu, terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara kedua metode di mana latihan interaktif drill lebih efektif dibandingkan visualisasi drill. Oleh karena itu, latihan interaktif drill lebih direkomendasikan untuk meningkatkan keterampilan smash bulu tangkis. Saran agar pelatih PBS One Lampung Selatan menjadikan latihan interaktif terus sebagai metode dalam meningkatkan ketepatan smash, sementara visualisasi drill tetap dapat digunakan jika ingin digunakan sebagai metode pendukung dan atlet diharapkan mengikuti latihan interaktif terus secara konsisten dan sungguh-sungguh karena terbukti berdampak langsung pada peningkatan performa serta peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan ditambahinnya variabel lain dan memperpanjang durasi perlakuan agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Keterbatasan penelitian yang pertama, penelitian hanya berfokus pada variabel ketepatan smash tanpa mengukur aspek lain seperti kekuatan smash, kecepatan smash, maupun faktor psikologis atlet ataupun pukulan-pukulan lain. Yang kedua, durasi latihan yang dilakukan selama 6 minggu mungkin belum cukup untuk melihat pengaruh jangka panjang dari kedua metode latihan. Yang ketiga, penelitian ini mengontrol secara penuh faktor eksternal seperti kondisi fisik harian atlet, motivasi individu, serta aktivitas latihan di luar penelitian. Yang keempat, instrumen yang digunakan hanya mengukur hasil akhir ketepatan smash. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya tampilkan. Selebihnya saya mohon ampun. Saya minta maaf jika bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Aku minta maaf. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.